Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mendiskusikan terkait materi tentang mental health. Oke, baik. Perkenalkan diri dulu masing-masing. Perkenalkan, nama saya Fijar Satria Pinanita Makauna dengan NIM 103032430006. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdi Syahrin dengan NIM 1030324000057. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gian Kausal dengan NIM 1030324001118. Perkenalkan, nama saya Hafizah Zuhra Nasution dengan NIM 103032400013. Oke, baik. Diskusi kali ini kita akan melakukan tanya jawab terkait materi kita yaitu mental health. Nah, sebelumnya nih saya ingin nanya kepada kalian semua nih. Menurut kalian mental health itu apa? Menurut saya, mental health itu adalah kondisi kesejahteraan psikologis atau ketidakadaan gangguan jiwa. Segitu aja sih menurut saya. Oke, baik. Selanjutnya Gian. Kalau bagi saya mental health itu ya seperti bahasa Indonesia ya, kesehatan mental adalah tingkat kesehatan kita kepada otak kita supaya bisa berfungsi dengan baik. Oke, baik. Menurutku itu mental health itu kondisi keseluruhan dari aspek kejiwaan, terus kayak penanganan yang bagus dan kesehatan mental. Oke, baik. Nah, menurut kalian sendiri tuh apakah mental health itu penting atau enggak? Menurut saya, mental health itu penting banget sih, soalnya berpengaruh besar terhadap bagaimana kita berpikir, entah itu merasakan dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Penting itu. Oh iya, masuk akal juga. Oke. Ya, kalau menurut saya penting banget sih, soalnya kita bakal terganggu kalau mental health kita terganggu. Misal kita mau melakukan sesuatu, kalau mental health kita tidak dijaga, maka akan berantakan yang kita lakukan itu. Nah, kalau menurutku itu juga penting banget, soalnya kalau mental health-nya terjaga, pasti kayak dalam menangani stres atau berhubungan dengan orang lain itu lebih gampang. Terus kayak kesehatan kesehatan mentalnya kayak nggak terganggu juga sih. Jadi kayak itu penting banget. Baik. Nah, bagi saya sendiri tuh mengapa mental health itu penting? Karena mental itu dapat meningkatkan kualitas hidup seseorang, dapat meningkatkan produktivitas, dapat mencegah penyakit fisik. Dengan mental health kita akan dapat melakukan kegiatan apapun dengan lebih produktif dan lebih efektif. Nah, kita juga akan mendapatkan perasaan yang positif, dan kita dapat menangani stres kita lebih baik, dan kita akan mendapatkan tidur yang lebih nyenyak karena kita tidak terganggu oleh ataupun terdistract dari pikiran-pikiran yang negatif. Nah, baik, kita akan melakukan diskusi terkait tugas kita, tugas artikel. Coba kita akan melihatnya dulu. Karena oke, sudah. Oke, untuk judul yang kita ambil adalah mengenali gejala gangguan kesehatan mental dan cara mengatasinya. Nah, alasan kita mengambil judul tersebut karena meningkatnya orang yang memiliki gangguan kesehatan mental di masa kini. Banyak generasi sekarang yang mulai terbuka mengenai kesehatan mental mereka. Banyak di antara mereka yang mengabaikan gejala-gejala awal karena kurangnya pemahaman dan prasangka negatif dari lingkungan sekitar. Nah, oleh karena itu, sangat penting untuk mengenali gejala gangguan ini mulai dari awal dan cara mengatasinya. Oke, baik, dilanjutkan oleh Gian. Oke, untuk batasan masalah dari artikel ini kita mengambil untuk difokuskan kepada faktor-faktor gejala gangguan kesehatan dan gejala-gejalanya.
Nah, di rumusan masalah kita mengambil dua, yaitu faktor apa saja yang menyebabkan gangguan mental dan bagaimana cara mengatasi gejala awal dari gangguan kesehatan mental tersebut. Nah, kita ini ingin bertujuan untuk memaparkan informasi faktor-faktor yang menyebabkan gangguan kesehatan mental dan menjelaskan cara mengatasinya. Nah, habis itu untuk manfaat kepada pembaca di artikel ini, semoga ini akan meningkatkan pengetahuan tentang gejala gangguan kesehatan mental dan mendorong kesadaran sosial mengenai penderita gejala gangguan mental. Oke, selanjutnya bagian saya, yakni kajian pustaka. Kajian pustaka saya mengambil dua judul dengan beberapa ahli dan beberapa sumber. Yang pertama, yakni menurut World Health Organization pada 2021, kesehatan mental adalah suatu keadaan kesejahteraan di mana individu dapat menyadari potensi dirinya, mengatasi tekanan hidup, belajar secara produktif, dan memberikan kontribusi kepada komunitasnya. Hal ini menegaskan bahwa kesehatan mental adalah elemen penting dalam kualitas hidup seseorang. Dari sudut pandang psikologis, menurut Freud, pada tahun 1917 menyebutkan bahwa kesehatan mental berkaitan erat dengan kemampuan individu untuk mengelola konflik internal dan eksternal. Sementara itu, menurut Maslow pada 1943, melalui teori hierarchy of need, menjelaskan bahwa kesehatan mental berperan dalam mencapai aktualisasi dari sebagai tingkat kebutuhan tinggi manusia. Dan judul yang kedua yakni mengenal kesehatan mental. Kesehatan mental adalah kondisi kesejahteraan emosional, psikologis, dan sosial yang memungkinkan individu untuk mengolah stres, bekerja secara produktif, dan memberikan kontribusi di lingkungan sosialnya. Menurut World Health Organization pada 2021, dia menyatakan bahwa kesehatan mental bukan sekadar ketiadaan gangguan mental, tetapi juga mencakup kemampuan untuk berpikir, belajar, dan memahami emosi dari serta orang lain. Sementara itu, menurut Kartini pada tahun 2003, menyatakan bahwa kesehatan mental adalah keselarasan antara fungsi jiwa dan kemampuan individu dalam berpartisipasi dengan lingkungannya. Hal ini menegaskan bahwa kesehatan mental tidak hanya bergantung pada faktor internal, tetapi juga interaksi dengan lingkungannya. Oke, cukup sekian saja dari bab 2. Oke, baik, selanjutnya ada bab analisis. Kita akan menganalisis tentang gangguan kesehatan mental itu sendiri. Nah, gangguan kesehatan mental merupakan kondisi yang dapat mempengaruhi pikiran, emosi, dan perilaku seseorang yang dapat untuk mengenali gejalanya, sehingga sangat penting untuk mengenali gejalanya sejak dini. Nah, artikel ini dilatar belakangi oleh meningkatnya kasus kesehatan mental di masa kini, sehingga generasi sekarang mulai terbuka tentang kondisi kesehatan mental mereka, tetapi mereka sering sekali mengabaikannya gejala awal akibat kurangnya pemahaman. Menurut WHO sendiri, kesehatan mental merupakan suatu kesejahteraan saat hidup, saat individu mampu menyadari potensi dirinya, mengatasi beratnya tekanan hidup, dan memberikan manfaat kepada komunitas. Menurut Freud 1917 menambahkan bahwa kesehatan mental berkaitan dengan kemampuan dalam mengelola konflik internal maupun eksternal, sedangkan Maslow menambahkan bahwa kesehatan mental sebagai aspek penting dalam pencapaian aktualisasi diri. Nah, gejala kesehatan mental dapat dilihat dari aspek psikologis seperti perasaan sedih, kecemasan, aspek fisik seperti susah tidur, kelelahan yang berlebih, serta aspek sosial seperti menarik diri dari lingkungan. Nah, faktor penyebabnya mencakup trauma, stres, konflik keluarga, dan isolasi sosial. Kartini Kartono menambahkan bahwa pentingnya keselarasan antara fungsi jiwa maupun kemampuan individu untuk beradaptasi dalam lingkungan di sekitarnya. Untuk mengatasi gangguan ini, langkah yang dapat diambil adalah dengan menjaga gaya hidup sehat, mencari dukungan sosial, serta mendapatkan bantuan profesional seperti konseling ataupun pengobatan medis. Selain itu, edukasi publik juga dapat mengurangi stigma dan menciptakan lingkungan yang dapat mendukung
merupakan bagian penting dari pencegahan. Dengan pendekatan holistik dan kesadaran kolektif, gangguan kesehatan dapat dikenali dan bisa dikelola secara efektif, yang dapat memberikan kesempatan beberapa kepada individu untuk menjalani kehidupan yang berkualitas. Baik, kita lanjut ke bab penutup. Jadi, yang dapat kami simpulkan yaitu yang pertama, faktor yang menyebabkan gangguan kesehatan mental dapat berasal dari lingkungan, psikososial, dan genetik. Lalu yang kedua, cara mengatasi gejala awal dari gangguan kesehatan mental dengan mengenali sejak dini, seperti kecemasan, suasana hati berlebihan, sehingga penanganannya cepat dilakukan sebelum semakin parah. Lalu saran yang dapat kami berikan untuk lingkungan atau masyarakat dapat diberikan edukasi tentang pentingnya menjaga kesehatan mental sejak dini agar terhindar dari gangguan mental serius. Lalu yang kedua, untuk faktor biologis atau individu, perlu menjaga pola hidup sehat dengan mengurangi tingkat stres dalam diri dengan hal-hal positif. Oke, baik. Ini merupakan daftar pusaka yang kami ambil sebagai referensi. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami, kelompok 3. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.